Di daerah sana ada batu, terus dilingkari yang putih itu Kain putih. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi di DL Podcast teman-teman ya, atau Dewa Langit Podcast. Dan kebetulan di malam hari ini atau di kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman dunia misteri udah gak asing lagi dengan satu orang yang kocak ini. Masih pelajar, tapi dia punya cerita yang menarik teman-teman ya. Tanpa banyak cincong markicong, mari kita sambut Haji Ikok Diki Ardiansyah teman-teman ya. Dewa Endut. Udah mah Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Pakai ini biar agak mantap. Siap. Pas kebalik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nih dia Diki Ardiansyah teman-teman. Bener ya Ardiansyah? Diki Andriansyah. Oh Andriansyah. Diki Gak pakai Y. Gak pakai Y. Gak pakai Y. Dan menurut cerita-cerita yang beredar dari kakak-kakak Ikok sama paman-pamannya teman-teman, dia tuh punya cerita waktu naik gunung waktu itu. Betul. Jadi waktu itu naik gunung mana? Daerah Gunung Sunda, tepatnya di daerah Purwakarta lah. Iya. Jadi langsung cerita atau gimana dulu nih? Sebelum masuk ceritanya, saksikan pariwara berikut. Oke, Diki. Iya. Aikok lah ya. Aikok lah supaya enak. Udah gitu. Nyaman gitu ya. Aikok namanya udah biasa. Bisa diceritakan awal mulanya gitu. Jadi gini, saya itu sebelum terjun ke dunia misteri, jadi saya itu ada niat dari teman-teman saya, dari 6 anggota teman saya, untuk hiburan ataupun berlibur, healing lah ya. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mah healing. Jadi kita beranggotakan 6 orang, saya, Diki Andriansyah, Herdian, Guntur, Jajang, terus Nanda, dan itu Herdian bisa dipanggil juga Mio. Sebentar, itu kejadiannya tahun berapa? Sekitaran tahun 2020. Tepatnya pada bulan Februari. Dan saya lanjut ke dunia misteri sekitaran bulan Juli lah. Oh, berarti sebelum sebentar ya? Iya, selisihnya. Okay. Dan awal-awalan itu saya suka itu dunia misteri karena kejadian di sana benar-benar suka. Nah, jadi saya dan teman saya itu pada tanggal 22 Februari. Saya masih ingat 22 Februari saya ada rencana bareng teman saya bahwa minggu depan harus ataupun pengen ke puncak Gunung Sunda tepatnya. Dan kita siap-siap bahwa seminggu ke depannya kisaran tanggal 28, kalau nggak salah tanggal 28, kita siap-siap segala macam dari uang ataupun kesehatan juga ya, yang penting paling kesehatan lah. 3K gitu ya. Dan ada yang konyolnya, ketika kita mau berangkat ke Gunung Sunda itu, teman saya yang namanya Herdian ataupun bisa dipanggil Mio, ya, dia sedikit lelet ataupun karet lah. Ngaret. Katanya dia ada keperluan, tapi dengan kata lain dia tidak jelas. Kita awal persiapan untuk kumpul itu kisaran pukul jam 11 siang. 11 siang ya. Kumpul di warkop lah, tepatnya di warkop pukul jam 11 siang. Terus udah pada kumpul yang 5 orang tersebut, yang satunya itu si Dian, si Mio belum pada kumpul. Nah, yang kita tunggu-tunggu karena kita sobat, bener-bener sobat, CS lah ya, bisa disebut juga CS lah, karena kita suka bareng-bareng kemana-mana. Kita tunggu sampai dia ke warkop juga, dan dia
ke warkop itu pukul ada jam asar lah. Oh, janjian jam 11 tapi tiba asar. Iya asar, Simio itu tuh. keterlaluan banget. Sangat membagongkan memang. Bagongkan teman aing. Teman seperti itu ya. Si Mio. Oke. Nah, Lanjut. jadi udah kumpul nih, ya ceritanya udah kumpul ke 6 orang itu, termasuk saya juga. Kita langsung berangkat ke Curug Cijalu karena pianya jalur Cijalu. Oh, Ya, ataupun Curug Cijalu lah ya. Via Curug Cijalu ya, karena saya kurang tahu juga sih. Itu kalau nggak salah saya kurang ingat sih, saya lupa lagi ya berapa pos-posnya. Yang jelas kita melewati pembayaran dulu Ya. terus kisaran ada 25.000 per orang, terus motor 10.000. Ya. Nah setelah kejadian itu kita baru sampai di Curug Cijalu itu kisaran pukul jam 5. Jam 5 di jalur tuh berarti. Jam 5 udah sampai di Maju Star ke Gunung Sunda lah. Dikarenakan kita pengen udah pengen ke puncak, ngerasain hawanya puncak. Namun ada hal yang sangat kejadiannya benar-benar konyol pada teman saya. Ya. Bahwasannya dia sedikit sompral. Oh, sompral. Biasa sih ya. Sompral ataupun panggil saya mah gak percaya bla bla ataupun gimana lah. Iya. Nah kita baru beberapa langkah menuju ke pendakian ya, ke pos 1, ke pos 2 lah, ke pos 2 ya, yang sebutnya pos 1 itu awalnya kita restart di mana, Curug Cijalu. Pos 1 itu sebutannya. Pos 2 kita di daerah mana ya, lupa lagi saya. Nah pokoknya yang jelas di Gunung Sunda, menuju ke pos 2, teman saya kayak lurak-lirik, gak enak si Mio. Lurak-lirik padahal dia sompral gitu ya. Dari awalnya itu saya mah gak percaya, ayo cina angkat. Ya udah mah, dikarenakan kita kan barang-barang, ya udah kita berangkat aja ke sana. Setelah kejadian itu kita rehat dulu di pos 2. Terus ada 15 menit kita lanjut lagi, dan itu kisaran ada pukul jam 7. Jam 7. Jam 7. Isya berarti Isya. Isya. Di pos 2 itu kita sampai udah jam 7. MDPL berapa ya, lupa lagi. Ya, karena yang saya tahu Gunung Sunda itu nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi, tapi banyak kisah-kisah juga. Ya, katanya. Banyak kisah dan emang horor lah. Cerita rakyatnya yang beredar itu horor banget gitu Gunung Sunda, teman-teman. Bener-bener horor waktu itu. Nah setelah kejadian itu ada hal yang kejadian di pos 2, ada suara kayak tong 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 tong. Nah kita refleks langsung bolak-balik, siapa ya. Padahal asli kayak kentongan gitu. Kayak tong 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 tong, lirik. Ini kita jadi pertanyaan, ada yang dengar gak? Ada yang dengar gak ya? Tapi itu semua dengar. Saya tanya juga satu persatu ya, mulai dari si Guntur, saya pribadi, saya udah ngerasain emang bener ada dengar. Terus si Jajang, si Nanda, terus si Mio ya, karena orang yang ngeel itu. Nah, habis itu dengar karena kita nanggung pengen benar-benar ke puncak karena nggak ada rasa capek ya, karena emang dingin nuansanya. Kita lanjut aja ke beberapa langkah lah, gak lama itu ada suara kayak ada suara langkahan kaki. Kayak kaki. Cepet banget gitu. Cepet, itu bener-bener cepet asli. Kayak kalau misalnya manusia kan paling tek ada gitu, tapi ini mah ya, mungkin itu angin. Positif dulu kita angin. Angin ya. Bentar. Soalnya kan itu malam. Menurut ilmu pendakian juga teman-teman ya, yang saya tahu kalau ngedaki itu kita harus berpikir positif gitu, biar nggak cepet capek juga. Karena kalau kita berpikiran kemana-mana, dari pikiran itu ke badan terasa capek juga. Benar. Koreksi bila saya salah teman-teman ya. Benar sih. Berpikir dulu positif. Coba dilanjut. Nah, udah beberapa langkah dari pos 2 itu kita kan udah mendengar suara. Dan kebetulan sekali kita posisinya benar-benar kosong ataupun baru pertama kali menginjakan naik gunung lah.
pertama jadi kalinya. itu pengalaman pertama kali naik gunung Mm-mm. dan langsung disuguhkan horor gitu ya. Bener, Mantap sekali. asli. Mantap sekali. Asli teman-teman, saya baru pertama kali waktu itu ke Gunung Sunda pada tahun 2020 ya. 2022. Oh ya, 2022. Nah, habis itu kita menelusuri jalan, ada jalan setapak. Kisaran ada 15 menit, itu lancar-lancar ya. Nah, kita ada sebuah tempat, gak tahu itu apa, kayak sebuah makam. Tapi saya kurang tahu, mohon maaf teman-teman, bukan berarti saya gimana, emang benar-benar kurang tahu. Ya. Sampai ini katanya di sana ada makam, itu sebuah makam apa, kese apa, dan juga patilasan juga ada katanya. Tapi saya emang ada melihat di daerah sana, dan dia si Mio itu sedikit sompral, iya mah lain, iya mah gubuk biasa, naonan. Oh, emang ada apa namanya? Ada saung kayak gini? Ada saung kayak contohnya kayak gini, tapi di daerah sana ada batu, terus dilingkari yang putih itu kain putih. Ada batu dilingkarin. Nah, setelah kejadian itu, ya kata saya pribadi, jangan gitu Nyok, kita menghormati yang ada di sini ya. Kita di sini hanya berenam, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Jangan gitu ya, kita bertamu ke sini tuh. Nah, meskipun dia kan orangnya kayak gimana ya udahlah, meskipun di sana lancar. Nah, di sini itu awal lanjut udah ketemu itu, lanjut di sini udah kejadian itu, kita bertemu dengan dua arah, sumber dua arah. Paham kan dengan maksud saya? Ada dua jalan. Oh, dua jalur. Dua jalur gitu ya. Ada dua jalur, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang jadi pertanyaan itu kita gak tahu, dan di sana dari kita berbincang dulu, kita ambil dua jalur ke kiri, teman. Ke kiri. Bukan dua jalur maksudnya keputusan kita ke kiri karena insting kita ke kiri ya. Nah, jadi memutuskan untuk ambil jalan kiri gitu ya. Ke kiri. Nah, habis itu kita ambil ke kiri. Tepat di kiri gak ada ujung sama sekali. Habis itu tempat semuanya tiba-tiba gak ada jalan. Nah, kita gak ada jalan setapak sama sekali. Awalnya itu ada jalan kan ke kiri. Iya. Habis kita maju beberapa langkah lah, ada 10 menitan gak ada jalan sama sekali. Nah, di sana agak sedikit panik ataupun sedikit berbeda ya, kok aneh gitu ya. Meskipun ini kan ada jalur gitu pemikirannya ya, ada jalur ke kiri, kok nggak ada jalan sama sekali. Kalau misalnya benar-benar itu jalan lurus gitu, pasti terus ada jalur setapak gitu ya. Merinding saya juga. Merinding dulu asli teman-teman. Nah, di positipan di sana kita benar-benar positif dulu. Kita balik arah lagi, bertemu dengan kayak ada lingkaran, gak tahu apalah. Lingkaran? Gak tahu apalah saya juga. Pokoknya di tengah-tengah itu teh ada lingkaran, tiba-tiba kayak sumur. Sumur bukan, tapi lingkaran kayak gitu. Sumur bukan, tapi lingkaran. Nah, di posisi situ kita nggak menemukan dua cagak kayak gini. Apa tuh? Jalan cagak yang tadi. Kita kan fokusnya pengen ke kanan ya. Iya. Setelah kejadian itu gak ada menemukan cagak, Kak. Oh, enggak ada. Gak ada jalan setapak lagi dua. Tigaan lagi nah, gitu ya. Kita posisi gak tahu kenapa si Mio itu kayak ingin berpencar. Misah dari tempat itu. Misah dari tempat itu. Nah, habis itu dia gak tahu kenapa ya misah lah yang jelas. Tapi gak berusaha dikejar gitu. Bentar dulu. Nah, dia misah, tiba-tiba gak tahu kenapa dia kayak ada yang aneh dalam dia gitu. Tiba-tiba dia nangis menunggu di sana. Nangis? Gak tahu kenapa, bener-bener aneh. Kerasukan? Enggak? Kerasukan kurang tahu, tapi bener-bener nangis.
nggak tahu itu nangisnya gara-gara kesasar, nggak tahu itu apa, tapi dia sembari jerat-jerit, nangis jerat-jerit, menjerit gitu ya. Nah habis itu karena ada bukan karena teman pada bisa gitu ya, tapi kan membacakan surat-surat ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Quran gitu, doa-doa, dan alhamdulillah dia netral kembali. Terus ditanya, enggak mikir dulu nanya-nanya, yang penting kita kumpul bareng, yang penting kita kumpul. Berarti itu di kejadian itu kira-kira jam berapa? Itu kan belum sampai puncak ya? Belum, perkiraan itu ada pukul jam 10, perkiraan kita udah sampai ke sana itu jam 10 pas sih. Kalau berangkat habis maghrib nyampe jam 10. Kurang lebih gitu ya kalau jalan normal. Nah dikarenakan kita udah nggak pikir gimana ya, karena udah capek juga ya, kita memutuskan di tempat yang kiri itu untuk camping dulu lah, untuk mendirikan tenda. Berarti bukan di puncak gitu ya? Bukan, dikarenakan udah nanggung, udah malam juga ya, kita memutuskan untuk tenda sana itu. Nah kita udah dirikan tenda, udah siap-siap lah ya, karena masak itu paling kopi ya. Mie instan. Mie instan enggak mie instan. Roti sih, roti. Rata-rata makan dulu roti karena asupan lah, karena itu benar-benar dingin, terus ngopi juga. Nah, karena kan kita ngejarnya waktu sunset. Sunset, kita pengen tidur. Sehabis pengen tidur, belum tidur nih ya, posisi kita. Berarti posisi itu satu tenda. Satu tenda pokoknya kapasitas 4, tapi cukup 6 ya, karena anak muda lah ya. Banyak rencana tapi kurang biaya. Astagfirullah. Nah, kita belum tidur tapi capek di sana juga. Gak tahu kenapa selang ada 5 menit dari kita berbaring dari tenda itu, tiba-tiba angin serius. Gak tahu kenapa. Besar banget. Bener-bener gede. Padahal itu banyak pepohonan gitu. Banyak, tapi itu bener-bener gede. Serius. Hujan anehnya itu. Gak tahu kenapa. Benar-benar. Itu naik pas musim hujan apa musim kemarau? Kemarau enggak, hujan enggak, tapi prediksian BMKG ya itu nggak bakalan hujan. Cerah gitu ya? Cerah lah waktu malam. Hujan gede dahsyat. Dan setelah hujan, bukan setelah tapi waktu hujan, rintik-rintik ya air ke tenda, kita basah di bagian bawah ya, karena banjir juga, karena bener-bener gede itu hujannya. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada suara. Kalau sekarang mah saya tahu ya, kuntilanak. Dan itu bener-bener. Yang lain dengar juga semua? Enggak, saya tiba-tiba merundung, bukan karena dingin saja, karena bener-bener takut awal itu. Karena kuntilanak. Nah, habis itu gak tahu kenapa tiba-tiba ada suara lagi kayak minta tolong. Minta tolong. Hujan-hujan gitu, minta tolong. Tolong. Ada 3 kali, henti lagi. Udah. Nah, posisi itu emang kedengeran semuanya minta tolong. Semua denger yang minta tolong. Nah, kita cek ya, meskipun dingin, kita cek center, bawa center ya. Center cek, nggak ada sama kali, tapi itu suaranya bener-bener jelas gitu ya. Jelas. Kayak dekat lah kalau misalnya gini. Atau kenapa? Udah ada yang minta tolong itu. Selang ada 5 menit, kita pengen tidur, bener-bener pengen tidur meskipun itu hujan. Waktu sunset ya, pokoknya sunrise, pengen sunrise ke puncak itu. Tiba-tiba waktu tidur kita diganggu lagi. Awalnya ada yang lewat di tenda, balik tenda tuh. ada yang lewat
seret seret 2 kali. Terus ada yang ngeguncang orang. Kalau misalnya manusia kan ada kan ngebarang gitu ya, ini mah bener-bener aneh gini, tapi semuanya getar gitu ya. Kita memutuskan nggak tidur tuh semalaman. Nggak tidur sama sekali. Di situ kita bergadang bener-bener sengsara lah ya, sengsara karena situasinya segala macam, dan juga si Mio sengsara si Mio ya, si Mio Evian. Kita memutuskan nggak tidur, terus kisaran pukul jam 2 kita memutuskan untuk ke puncak. Nah, jam 2 malam waktu mulai ke subuh. Iya. Di sini nih kita cari jalan cagak yang gini, jalan yang setapak itu. Meskipun kita cari jalur yang ke sana nggak ketemu. Kayak ibaratnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kita kayak muter di sana. Itu 6 orang ngerasain bener-bener itu kumpul. Kayak muter terus di sana ya, di tempat itu gitu. Titik koordinatnya kita menandai tempat itu selendang. Pohon dikasih selendang. Pokoknya mah kasihlah tanda lah. Iya. Kita bertemu dengan titik yang itu sampai 3 kali. 3 kali? 3 kali asli. Itu sampai 3 kali bener-bener kok aneh sih ya, meskipun malam tapi kan niat kita pengen ke puncak, intinya pengen ke puncak. Kok aneh sih, ada apa, kenapa kok bisa berputar-putar di sini terus, kayak ibaratkan saya jalannya beribu-ribu tapi titiknya 1 meter. Benar, soalnya itu di situ terus terus ya, tahu kenapa. Dan kita posisinya itu dengan jurang dekat jurang gitu. Dari tenda itu adalah ke 20 meteran lah dengan jurang itu. Kita tahu kenapa kita kumpul, tiba-tiba si Mio lagi ya. Saya jelas dengan mata saya sendiri, dia tiba-tiba kayak ada 2. Si Mio tuh jadi ada 2. Iya. Terus habis itu ya kita lihat si Mio, tiba-tiba emang si Mio lagi apa namanya, kayak ada yang ngedorong gitu ke arah jurang. Aneh, saya asli ya, aneh kok bisa sih. Karena apa gitu, tapi dipikir-pikir lagi emang si Mio emang sompral dari awal emang. Iya, yang ini ya. Mungkin bisa jadi yang dari awal ditandain gitu teman-teman sama makhluk yang di sana, mungkin dia itu si Mio kayaknya. Nah, habis itu dia di jurang, kita bersusah payah ya, saling merangkul. Berarti emang dia sampai ke pelosok gitu. Benar, ke pelosok. Itu di bawahnya kayak sumber air gitu mengalir. Sumber mata air? Kayak mengalir, pokoknya terusan kayaknya itu ujung-ujungnya tiba-tibanya tiba-tibanya langsung ke Curug Cijalu lah. Ujung dari saluran itu ke Curug Cijalu. Curug Cijalu lah. Nah, kita saling merangkul ya karena keselamatannya bareng lah. Iyalah. Pulang bareng, berangkat juga bareng gitu. Ya, berangkat bareng, pulang bareng. Gitu. Berangkat bareng, pulang bareng, harus bareng. Pokoknya gitu. Kita merelakan satu sama lain, saling merangkul. Kenapa yo? Kok kamu bisa di sini? Gak tahu, saya juga tiba-tiba rasanya kayak yang dorong, tarik banget. Bener-bener sakit. Nah, di bagian sini dia kayak bekasan luka tapi aneh. Lukanya biru. Nggak sobek enggak, tapi ada luka biru. Yang anehnya itu, yang saya jadi pertanyaan, biru aneh, mungkin itu dari efek lah ya. Efek benturan bisa gitu, atau benturan makhluk astral juga bisa. Nah, kita udah aman, kita rehat dulu ya. Itu posisinya udah nggak hujan ya, jam 2 itu. Berarti udah itu sekisaran ada 30 menitan lah setelah kejadian itu
Nah, kita memutuskan rehat dulu, kita tenang dulu lah, istighfar terus salawat ya, dibarengi terus. Kita alhamdulillah nah, jadi itu kita salawat bareng-bareng. Kita bertemu dengan jalur yang itu yang jalan posisi setapak. ya, itu posisinya nggak ada pendaki lain gitu. Nggak ada. Yang anehnya itu aneh, padahal itu tempatnya sering katanya ya. Tapi itu aneh, benar-benar gak ada pendaki sama sekali. Dan itu kita restart benar-benar berenam lah maksudnya. Ya, berenam. Gak ada pendaki sama sekali yang ke Bandung. Tapi katanya sekarang emang jarang banget. Sekarang jarang. Pendaki yang di mana-mana, maksudnya jarang kedengar lah. Gunung Sunda jarang ke sana. Itu nemu gitu ya, lanjut. Nemu 2 cagak yang itu, kita ke kanan, kita sembari sholawat ya, kita nggak putus-putus. Kisaran itu benar-benar capek, kita rehat dulu. Tiba-tiba dari rehat ada kisaran 1 jam. Aneh, yang saya anehkan, kita sampai ke puncak itu 3 jam. 3 jam. Kok sampai ke bla 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 lah. Iya benar. Kita 3 jam lah ya ke puncak itu. Setelah itu tiba-tiba kita rehat, tiba-tiba ada suara tek. Pohon itu. Dari pohon apa? Suara pohon apa? Tek. Tapi gak ada yang tumbang. Angin gak ada. Bener itu di posisi pukul jam 2.30 lebih lah ya, jam 2.30 lebih. Itu waktu rehat apa? Waktu rehat kita ya. Kan karena kita udah setengah jam kurang lebih gitu ya. Kita rehat dulu, bari sholawat ya, minum dulu segala macam. Nah, tek itu tahiyat. Dan kita maju gak lama, ada kisaran 15 menit dan alhamdulillah kita sampai puncak. Gak lama padahal ya ke puncak itu. Gak lama. Katanya ya, karena kan kita semua kan baru pertama. Iya. Ke Gunung Sunda ataupun naik gunung juga baru pertama, katanya itu benar-benar gak lama. Dan kita sunrise dulu, kita foto-foto ya. Kita tenang, kita ngopi segala macam, terus tidur juga. Kita turun kisaran pukul jam 9 lah. Dan itu udah panas. Ya, udah panas. Jam 9. Karena udah panas kita turun. Gak tahu kenapa ada setengah jam dari turun puncak itu kita bertemu dengan kakek-kakek. Bertemu kakek-kakek jadi posisinya di mana? Udah mau ke bawah. Udah mau turun. Iya, kita mau turun, kita bertemu dengan kakek-kakek berparubaya lah, kisaran umur ada ke 60 lah. Iyalah, kakek-kakek lah ya. Itu yang saya salutkan sama si kakek-kakek itu, kuat. Gak tahu apalah. Kuatnya gimana? Kuatnya dia naik ke gunung gitu. Nah, kita ngobrol ya, mau kemana ya, Mbak naik kemana, kira-kira dia orang Sunda. Iya. Berbahasa Sunda segala macam, nanya, kita kasih dulu roti segala macam. Dan gak selang beberapa menit dia mau maju, kita fokus ke depan, kita lihat ke belakang, gak ada. Anjing merinding, maaf ya teman-teman, asli hilang itu kakek. Gak tahu kemana. Padahal itu satu jalur. Nyeritain ini saya ke Sunda bener-bener merinding terus loh. Siapa lagi ini malam? Tapi iya kan biar dapat gitu suasana. Ya. Jadi kita eksekusinya langsung outdoor gitu, langsung di luar. Tapi teman-teman mohon maaf nih ya, kita melencengkan dulu. Suasananya. Jangan takut sama gunung teman-teman. Kita nikmati ya, kita hiburan lah yang penting ya. Ini cuman hanya sebatas cerita. Itu teman-teman mau percaya atau enggak, itu yang saya alami teman-teman. Pokoknya yang masih muda ataupun yang masih kuat ke gunung lah ya. Ya iyalah. Semangat, apalagi mau pengen Rinjani, ya Allah amin. Amin Rinjani ya. Saya juga pernah dulu di Guntur, pernah ke Papandayan, pernah
Ke Ciremai. Kalau ke saya ke Pepandayan belum. Kalau Pepandayan sih sekarang udah bisa pakai motor. Oh, Pepandayan. Gunung Itu tahun Pepandayan berapa? di Garut. Pepandayan 2016 kalau nggak salah. 2016. 2017. Waktu masih jajan dudutnya. Iya, masih zaman-zaman Mapala kan di kampus. Iya. Ada Mapala. Nah, temen-temen itu ada Mapala gitu. Iya. Jadi pecinta alam. Cuman saya nggak ikut. Cuman ngikut-ngikut. Gitu. Oke, iklan warisan. Lanjut. Gimana sih? Jadi itu cuman kakek-kakek ya. Sejalur gitu. Padahal itu sejalur. Sejalur. Kita udah melewati tempat yang jalan cagaknya itu aneh kan? Iya. Kisaran gak lama, tapi kok aneh gitu. Awalnya kan kita ada kisaran 30 menit, tapi kita ke bawah ada kisaran 15 lah. 15 menit. Cepat gitu ya? Cepat lah. Nah, kita nengok ke belakang, semuanya itu emang pada lihat. Nengok ke belakang, selang berapa detik atau menit lah ya, ada 1 menit lah. Dia emang jauh gitu, gak jauh. Lihat ke belakang, kata saya, mana si Abah teh? Ningali lihat ke belakang semuanya. Iya mana? Gak tahu itu apalah, teman-teman. Ya, tapi logikanya kan kalau kisaran nggak lama lah 1 menit pasti kelihatan lah gitu ya. Meskipun jauh ada di belakang lah kelihatan gitu ya. Ini udah nggak kelihatan. Dan dia emang berpesan, nggak tahu kenapa tiba-tiba jaga bahasa, jaga etika, mau dimanapun juga. Oh itu kita sempat ngobrol seperti itu. Gak lama. Mungkin saya berpikir itu kuncen lah. Ataupun bisa kuncen atau maaf nih ya, punya kejadian. Ya penghuni di sana lah. Kejadian lah. Tapi emang benar katanya, sana emang ada sok harimau. Katanya, tapi saya kan belum lihat secara langsung. Iya. Kalau di Ragunan mau ada banyak. Terus pulang gitu. Nah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sampai gitu. Ke bawah mah lancar ke bawah. Lancar, alhamdulillah. Tapi kenapa ke atas? Karena mungkin siang juga ya. Siang udah cerah juga. Kita berpikiran nggak kemana-mana juga. Dia si Mio juga tiba-tiba ke bawah tiba-tiba ke bawah itu diam lah. Kayak lesu gitu, capek. Mungkin capek itu karena nanjak juga ya. Berpikirnya positif juga lah teman-teman. Terima kasih atas ceritanya. Siap. Terima kasih. Merinding ya teman-teman dengar ceritanya. Oke. Buat teman-teman yang mempunyai cerita atau kisah horor bisa langsung hubungi saya, khususnya daerah Purwakarta. Bisa mungkin ada yang mau cerita horor gitu teman-teman, atau punya kisah horor khususnya daerah Purwakarta, bisa langsung saya samperin insyaallah teman-teman ya. Sukses terus Dewa Langit. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Salam Ngopi, Jang Udin. Saya Iko Kreator. Sampai ketemu di DL Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.